Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi public speaking dengan metode impromptu dan memori. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Desi Fatin Fauzia, SPD selaku mata kuliah public speaking ini yang telah memberikan kami izin untuk mempresentasikan materi ini. Kemudian saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4. Saya sendiri Puji Lestari Anjani dengan NPM 205030085. Kemudian teman saya yaitu, perkenalkan, nama saya Ariana Mufida Ramdan dengan MPM 205030110. Saya akan menjelaskan metode memori. Nama saya Anissa Jazil dengan NIM 2011302. Saya akan menjelaskan tentang metode impromptu. Pembahasan yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian pidato. Pengertian pidato merupakan kegiatan mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata atau lisan yang ditujukan kepada khalayak umum atau pada orang lain dalam suatu forum. Lalu tujuan dalam pidato itu terdapat 3. Yang pertama, sebagai informatif, yaitu memberikan sebuah informasi kepada orang lain atau pemahaman kepada orang lain. Lalu yang kedua yaitu sebagai persuasif. Persuasif ini yaitu sebagai mempengaruhi orang lain. Yang ketiga itu sebagai rekreatif, yang merupakan memberikan sebuah sarana hiburan dalam pidato agar orang lain dapat senang dan puas apa yang sudah disampaikan saat kita berpidato. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Suster Justina Kanti SSDS selaku Kepala Sekolah SMP Katolik Santa Agnes, Bapak Ibu Guru dan staf serta karyawan sekolah, dan juga tidak lupa teman-teman yang saya kasihi dan saya banggakan. Puji dan syukur patut kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia dan rahmat-Nya yang selalu menyertai kita sampai hari ini, sehingga kita boleh berkumpul dalam acara ini untuk membahas kebinekaan dan solidaritas di masa pandemi. Tak lupa juga untuk kita selalu panjatkan doa-doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga berkat-Nya selalu melimpahi kita semua. Sudah tidak asing lagi bagi kita mendengar kata pandemi disiarkan di berita, surat kabar, media sosial, ataupun media lainnya. Sebenarnya, apa sih definisi dari pandemi itu? Pandemi adalah epidemi penyakit yang menyebar di suatu wilayah yang luas, misalnya di beberapa benua atau di seluruh dunia. Nah, di bumi kita yang tercinta ini sedang marak-maraknya pandemi COVID-19. Siapa juga yang tidak kenal dengan COVID-19? Sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Dan biasanya penyakit ini ditandai dengan demam, batuk kering, kelelahan, hingga hilangnya indera penciuman dan indera perasa. Virus COVID-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Hingga sampai saat ini, pandemi ini telah menjangkiti 188 negara. Di Indonesia sendiri, COVID-19 pertama kali ditemukan pada Februari 2020 dan pada awal April 2020, pandemi ini telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Lalu, apa hubungannya pandemi virus COVID-19 ini dengan kebinekaan dan solidaritas di masa pandemi? Seperti yang diketahui, kebinekaan merupakan akar dari semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kebinekaan sendiri artinya beraneka ragam,
atau bermacam-macam. Sedangkan solidaritas adalah rasa kepedulian yang timbul didasarkan karena rasa atau perasaan yang senasib. Pandemi virus COVID-19 ini menjadi atau menyebabkan terhambatnya serta terbatasnya interaksi para pelajar dengan guru maupun dengan teman-teman kami. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka kami sebagai pelajar akan timbul sifat individualisme yang tentunya sangat terbalik dengan kebinekaan dan solidaritas. Lalu bagaimana cara mengatasi individualisme ini? Bagaimana cara menghindarkan kita sebagai pelajar ini agar terhindar dari sifat individualisme, apalagi dengan adanya kita yang berinteraksi hanya sebatas virtual. Cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kebinekaan dan solidaritas adalah dengan tetap terhubung atau berkomunikasi dengan teman-teman lewat media sosial atau media lainnya. Mengapa demikian? Karena dengan kita yang tetap mempertahankan komunikasi atau bertukar kabar, maka kita akan dapat tetap terhubung secara emosional dengan mereka atau dengan teman-teman kita di luar sana, serta juga menumbuhkan sifat atau rasa simpati dan empati kita yang sempat hilang karena adanya pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya untuk tetap saling menjaga komunikasi, tapi juga diperlukan adanya saling menjaga. Saling menjaga di sini dimaksudkan untuk kita agar selalu mengingatkan orang lain agar tetap menjaga kesehatan, mengingatkan mereka untuk segera vaksin, agar orang-orang di luar sana yang tidak bisa vaksin bisa terlindungi dan pandemi ini bisa cepat berakhir. Yang terakhir dan yang tidak kalah penting adalah toleransi. Di dalam lingkungan sekolah, tentunya kita akan bertemu dengan orang-orang atau teman-teman dari berbagai ras, dari berbagai suku, maupun dari berbagai agama. Pentingnya menerapkan toleransi dalam lingkungan sekolah ini adalah agar perbedaan atau keragaman yang ada ini bisa diterima dengan baik oleh kita semua, dan juga menghindari perpecahan yang mungkin bisa terjadi. Diharapkan dengan adanya pandemi COVID-19 seperti ini tidak menurunkan rasa simpati dan empati kita, akan tetapi semakin menumbuhkan rasa simpati dan empati kita dengan melihat kondisi negara Indonesia yang seperti ini. Dibutuhkan sifat saling membantu, bahu-membahu untuk membawa bangsa Indonesia agar segera keluar dari pandemi COVID-19 ini. Kembali lagi saya ingatkan agar saya dan kita semua bisa menerapkan cara-cara yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu saling menjaga, tetap berkomunikasi, dan menerapkan toleransi antar sesama. Karena saya yakin dengan kita yang berjuang bersama-sama, maka tidak akan ada yang sia-sia. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan kata yang menyinggung. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan sampai jumpa kembali. Nah, video tersebut termasuk metode memoriter. Apa itu metode memoriter? Metode memoriter adalah metode hafalan atau memoriter yang digunakan dalam public speaking dengan cara menghafal sebuah teks atau naskah yang telah disiapkan sebelumnya. Yang pertama, kalian akan terlihat lebih keren
berwibawa dan mengagumkan. Yang kedua, mendapat perhatian dari publik karena terjadi interaksi berupa tatapan mata, eye contact. Nah, yang ketiga, kalian terlihat tampak cerdas dan pintar. Keempat, naskah yang disiapkan tampil sebelumnya. Kelima, dapat menguasai materi dengan syarat persiapan yang matang. Keenam, memperkuat dan melatih daya ingat. Ketujuh, pesan yang disampaikan tersusun dengan baik. Nah, selanjutnya saya akan membahas kekurangan metode memoriter. Nah, kekurangan metode memoriter ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penyampaian pidato yang terkesan kaku bila penyampaiannya tidak menghafal dengan baik. Yang kedua, mudah hilang konsentrasi bila lupa. Nah, ini sering terjadi ya. Hal ini menyebabkan metode menghafal rentan melenceng dari topik. Yang ketiga yaitu waktu yang disiapkan lebih lama dibandingkan dengan metode manuskrip atau membaca naskah. Sukses dari public speaking. Hal ini menjadi penting sebab jika seseorang berbicara di depan umum, maka ia menjadi pusat perhatian dari semua orang. Selain itu, penguasaan materi yang baik saat di depan umum juga sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan diri seseorang saat membawakan materinya. Maka menjadi penting memiliki topik atau isu yang lebih dikuasai dari percaya diri. Metode impromptu. Pidato impromptu. Metode impromptu adalah pidato yang disampaikan secara tiba-tiba tanpa adanya persiapan naskah. Metode impromptu merupakan cara melakukan public speaking tanpa melakukan adanya catatan atau naskah. Dan selanjutnya langkah-langkah pidato impromptu. Pertama, mempersiapkan diri untuk berpidato. Kedua, berpidato dengan baik. Ketiga, mengakhiri pidato dengan kata yang berkesan dan penutup. Selanjutnya, ciri-ciri pidato impromptu. Yang pertama, pidato yang disampaikan secara spontan atau langsung tanpa adanya persiapan naskah. Yang kedua, penyampaian juga bersifat dadakan. Kelebihan dan kelemahan metode impromptu. Kelebihan metode impromptu, ekspresi
kata dan pilihan diksi lebih leluasa. B. Pemilihan topik berbahasa bebas sesuai kemampuan dan apa yang terlintas di dalam otak. C. Apa yang kalian sampaikan terlihat natural tanpa dibuat-buat. D. Kalian akan terdorong untuk terus berpikir selama proses tersebut. E. Kreativitas kalian secara otomatis terasa. Kelemahan metode impromptu yaitu A. Topik yang disampaikan kurang dibahas atau kurang matang. B. Pembahasannya dapat melebar dan tidak fokus. C. Isi pidato rentan melenceng dari tema acara atau kegiatan. D. Kadang penyampaian terkesan canggung. E. Kurang bisa mengendalikan atau menguasai tempat dan para pendengar karena dihadapkan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.